Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu buat kami dalam satu malam ini. Kami boleh mengambil tenaga yang baru dan Tuhan juga membangunkan kami dari tempat tidur kami dengan keadaan sehat. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Karena Engkau membuka hati kami supaya kami mengerti apa akan yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada. Sebelum kita bekerja, kita dengarkanlah dulu firman Tuhan atau renungan Tuhan dari HKBP Jambi, Rabu 21 Juni 2023, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Tetapi supaya semakin lengkap, izinkan saya membaca dengan ayat 20. Dikatakan seperti ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sekian pembacaan nas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini dikatakan di sini, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudaraku, semua kita sudah mengenal kata kasih. Oleh karena kata itu sering kita ucapkan, sering kita pesankan, dan sering kita nasihatkan. Namun kita diminta untuk melakukannya terhadap Tuhan dan sesama manusia. Biar bagaimanapun persekutuan dan perdamaian akan sulit dicapai tanpa kasih. Persekutuan dengan Allah akan mustahil jika kita jauh dari kasih kepadanya. Jika kita telusuri dari Alkitab atau dari kitab perjanjian lama hingga kitab perjanjian baru, memang alangkah sulitnya manusia itu menghayati kasih baik terhadap sesama, terutama terhadap Allah sendiri. Kita dapat temukan di sana, justru Allah sendirilah yang pertama mengasihi manusia. Jika kita mengasihi Tuhan bukan agar supaya kita memperoleh kasih-Nya, tetapi karena Tuhanlah yang telah mengasihi kita, maka hendaklah kita juga memberikan respon mengasihi Allah atau mengasihi Dia. Dengan kata lain, kita mengasihi Allah bukan karena Ia berkekurangan atau punya kelemahan, tetapi adalah sebagai wujudnya daripada ketulusan hati kita untuk menyambut kasih setianya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bahwa Allah tidak akan berkekurangan sekalipun kita tidak mengasihinya. Itu sebabnya bahwa bukti daripada kasih manusia kepadanya ialah hendaknya manusia itu saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika manusia hendak saling mengasihi, maka hal yang harus ditolak dan dihindari ialah kebencian terhadap sesama. Menurut Paulus atau menurut Rasul Paulus, sekalipun manusia pintar berkata-kata, tetapi jika tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong
yang berkumandang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Oleh karena itu atau oleh sebab itu saudaraku, kasih itu bukanlah sekedar inti pembicaraan, melainkan menjadi inti daripada perbuatan. Jika tidak demikian, semuanya akan menjadi dusta sebagaimana dalam firman ini. Perlu diingatkan saudara-saudaraku bahwa hidup saling mengasihi bukan karena manusia itu sendiri, tetapi karena Allah. Jika manusia saling mengasihi karena dirinya, itulah yang disebut humanis. Dan orang yang tidak percaya juga melakukan hal yang sama. Sekalipun kebencian berdiam di dalam hati, tetapi hal itu tidak dapat disembunyikan. Bahkan akan kelihatan daripada mimik, pembicaraan, dan perbuatan. Paulus sendiri berkata, latihlah dirimu beribadah, membuang kebencian dan mengasihi orang lain juga tentu saja perlu melatih diri kita. Dan itulah mutlak harus kita lakukan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita mengasihi sesama manusia dan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini yang mengatakan supaya kami saling mengasihi antara kami sesama dan jangan membenci sesama kami. Dan bahkan Tuhan Yesus, Engkau sudah dahulu mengasihi kami. Engkau Tuhan harus kami kasihi. Bukan Engkau menuntut dari kami, tetapi kami yang harus sadar bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Bahwa Engkau sudah memberikan apa yang kami pinta. Bahwa apapun yang kami perlukan sudah Tuhan berikan. Karena itu adalah kasih-Mu. Semuanya yang dalam hidup kami ini adalah berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami pantasnya untuk mengucapkan terima kasih. Dan juga jangan selalu untuk ingin membenci sesama, tetapi supaya kami mengasihi mereka seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami, berikan Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami, supaya kami tetap saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, dikala kami melanjutkan pekerjaan kami, tolong kami Tuhan, jauhkan dari kami segala mara bahaya, dan tuntun kami Tuhan, di setiap langkah dan pekerjaan dan perjalanan kami, apapun yang kami lakukan, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami, selamat pagi. Oras.